Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Sri Anggraini, NIM 401200268 dari Ekonomi Syariah I. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo pada PT Jaya Sentosa per 31 Desember 2021. Akun yang terdapat pada neraca saldo yaitu kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, peralatan pengangkutan, dan yang lain sebagainya. Pada debit yaitu hasilnya sama dengan sum buka kurung B6 sampai B24 yang hasilnya yaitu 1.211.750. Sedangkan pada kredit yaitu dari sama dengan sum buka kurung C12 sampai C16 yang hasilnya yaitu 1.211.750. Selanjutnya yaitu pada Jurnal Penyesuaian PT Jaya Sentosa per 31 Desember 2021. Akun yang terdapat pada Jurnal Penyesuaian yaitu persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, peralatan pengangkutan, akumulasi depresiasi peralatan, dan yang lain sebagainya, yaitu pada debit sama dengan sum buka kurung B19 sampai B30 yang hasilnya yaitu 91.250.000. Dan pada kredit yaitu sama dengan sum buka kurung C8 sampai C31 yang hasilnya yaitu 91.250.000. Selanjutnya yaitu pada neraca saldo setelah disesuaikan. PT Jaya Sentosa per 31 Desember 2021. Akun yang terdapat pada neraca saldo disesuaikan yaitu kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, peralatan pengangkutan, akumulasi depresiasi peralatan, dan yang lain sebagainya. Pada debit yaitu sama dengan sum buka kurung B6 sampai B30 yang hasilnya yaitu 1.290.250. Dan pada kredit yaitu sama dengan sum C12 sampai C31 yang hasilnya yaitu 1.290.250. Selanjutnya yaitu pada laporan laba rugi PT Jaya Sentosa per 31 Desember 2021. Akun yang terdapat pada laporan laba rugi yaitu pada penjualan, retur dan pengurangan harga penjualan, potongan penjualan, beban pokok penjualan, dan yang lain sebagainya, yaitu hasilnya pada debit yaitu sama dengan sum buka kurung B17 sampai B30 yang hasilnya yaitu 717.550 rupiah. Dan pada kredit yaitu sama dengan sum C16. Cara mencari laba bersih yaitu sama dengan C32 dikurangi dengan B32 yaitu 821.400 rupiah dikurangi dengan 717.550 rupiah yang hasilnya yaitu 103.850.000 rupiah. Total keseluruhan pada debit yaitu sama dengan sum B32 sampai B33 yang hasilnya yaitu 821.400.000 rupiah. Dan pada kredit yaitu sama dengan sum C32 yang hasilnya yaitu 821.400.000 rupiah. Selanjutnya pada neraca lajur. Neraca lajur pada neraca saldo yaitu akunnya kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, dan lain sebagainya. Pada debit hasilnya sama dengan sum C buka kurung B5 sampai B23 hasilnya 1.211.750. Dan pada kredit yaitu sama dengan sum buka kurung C11 sampai C15 yang hasilnya 1.211.750. Selanjutnya yaitu pada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yaitu hasilnya sama dengan sum buka kurung D18 sampai D29 yang hasilnya 91.250 itu pada debit. Sedangkan pada kredit yaitu sama dengan sum buka kurung E7 sampai E30 yang hasilnya 91.250. Pada selanjutnya yaitu pada neraca saldo disesuaikan.
Neraca saldo disesuaikan yaitu jumlahnya dari neraca saldo dikurangi jurnal penyesuaian, yaitu hasilnya di neraca saldo disesuaikan. Hasil akhirnya yaitu sama dengan sum buka kurung F5 sampai F29 itu pada debit yaitu 1.290.250, sedangkan pada kredit yaitu sama dengan sum buka kurung G11 sampai G30 yang hasilnya yaitu 1.290.250. Selanjutnya yaitu pada laporan laba rugi yang terdapat akunnya yaitu penjualan, retur dan pengurangan harga penjualan dan yang lain sebagainya. Totalnya yaitu sama dengan sum buka kurung H16 sampai H29 pada debit Rp717.550.000 dan pada kredit yaitu sama dengan sum 100I15 yang totalnya Rp821.400.000 dan hasil dari laba bersih yaitu pengurangan dari sama dengan I31 sampai I31 dikurangi dengan H31 yang hasilnya Rp103.850.000. Total keseluruhan pada laporan laba rugi pada debit yaitu sama dengan sum buka kurung H31 sampai H32 yang hasilnya yaitu Rp821.400.000 dan pada kredit yaitu sama dengan sum I31 yang hasilnya yaitu Rp821.400.000. Dan yang terakhir yaitu pada neraca yang akunnya kas piutang usaha persediaan barang dagang perlengkapan kantor dan lain sebagainya. Pada kredit yaitu sama dengan sum buka kurung J5 sampai J14 yang hasilnya yaitu Rp572.700.000 dan pada kredit yaitu sama dengan sum 400 buka kurung K11 sampai K30 yang hasilnya yaitu Rp468.850.000. Dari laba bersih ini pengurangan dari sama dengan J31 dikurangi dengan K31 yang hasilnya Rp103.850. Total keseluruhan dari laporan laba rugi adalah pada debit sama dengan sum J31 yang hasilnya Rp572.700.000 dan pada kredit yaitu sama dengan sum buka kurung K31 sampai K32 yang hasilnya yaitu Rp572.700.000. Selanjutnya yaitu pada neraca PT Jaya Sentosa per 31 Januari 2022. Pada aktiva yaitu akun aktiva ada kas piutang usaha persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, asuransi DPR di muka. Dari sama dengan sum buka kurung B5 sampai B29 yang hasilnya yaitu Rp258.700.000. Sedangkan pada aktiva tetap yaitu pada peralatan dan akumulasi depresiasi peralatan. Cara perhitungannya yaitu sama dengan B12 dikurangi B13 atau peralatan dikurangi dengan akumulasi depresiasi peralatan yang hasilnya yaitu Rp99.700.000. Total aktiva sama dengan sum buka kurung B10 sampai dengan B14 yang hasilnya yaitu Rp358.400.000. Sedangkan pada pasiva yaitu berisikan utang usaha dan utang gaji yang cara penjumlahannya yaitu sama dengan sum buka kurung D5 sampai D6 yang hasilnya Rp73.100.000 dan modal akhir ada Rp285.300.000 dan total pasiva yaitu sama dengan sum buka kurung D7 sampai D9 yang hasilnya Rp354.000. Jadi total pasiva dan total aktivanya balance. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.